Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aris Munandar dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian adat dan unsur-unsur adat. Pengertian adat yaitu tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu yang lama. Dengan demikian, unsur-unsur terciptanya adat adalah 1. Adanya tingkah laku seseorang. 2. Dilakukan terus-menerus. 3. Adanya dimensi waktu. 4. Diikuti oleh orang lain atau masyarakat. Pengertian dan unsur-unsur hukum adat menurut para tokoh. Yang pertama, Dr. Sukanto SH. Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Yang kedua, dari Prof. Dr. Supomo. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. B. Unsur-unsur dari hukum adat sebagai berikut. Yang pertama, adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Kedua, tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. Yang ketiga, tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral. Yang keempat, adanya keputusan kepala adat. Yang kelima, adanya sanksi atau akibat hukum. Yang keenam, tidak tertulis. Yang ketujuh, tidak ditaati dalam masyarakat. C. Sistem pembagian masyarakat hukum adat. Yang pertama ada masyarakat hukum teritorial, yaitu masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi maupun terhadap roh-roh leluhur. Yang B. Masyarakat hukum genealogis. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah, atau secara tidak langsung karena perkawinan atau pertalian adat. Yang ketiga, masyarakat teritorial geografis, yaitu kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan. Yang keempat, masyarakat adat keagamaan, yaitu kesatuan masyarakat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan lama, ada yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen, Katolik, dan ada sifatnya campuran. Yang kelima, masyarakat adat lainnya. Di dalam kehidupan masyarakat, kita dapat menjumpai pula bentuk-bentuk kekumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Anggraini. Di sini saya ingin meneruskan presentasi dari teman saya Rizky Aris Munandar tentang hukum adat. Yang pertama, sistem perkawinan hukum adat. Dari sumber yang saya dapat di internet, sistem perkawinan hukum adat di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3. Sistem endogami, sistem eksogami, sistem eletrogami. Sistem endogami sendiri berarti suatu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Contohnya, Tanah Toraja dan masyarakat kasta di Bali. Sistem eksogami, sistem perkawinan di mana seorang lelaki dilarang mengawini perempuan yang semarga dan diharuskan mencari calon istri di luar marganya sendiri. Contohnya Tapanuli Selatan, Gayo, Alas, Minangkabau, Sumatera Selatan, Lampung, Buru, dan Seram. Yang ketiga, eletrogami.
sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan ataupun keharusan seperti yang terdapat dalam sistem perkawinan endogami dan eksogami. Larangan yang ada dalam sistem perkawinan eletrogami adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan keluarganya sendiri. Yang pertama, nasab. Nasab itu merupakan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak, dan saudara ibu. Yang kedua, musyaharah. Ibu tiri, anak tiri, dan saudara perempuan istri. Eletrogami ternyata yang paling luas di Indonesia. Misalnya di Aceh, Sumatera Timur, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa sampai Madura. Yang kedua, tentang sistem kewarisan dalam hukum adat. Sistem kewarisan individual. Sistem ini ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemiliknya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata. Dan hukum Islam begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat, seperti pada keluarga-keluarga Jawa yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya, sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini, di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya. Ia bebas untuk mentransaksikan hak warisnya itu kepada orang lain. Kelemahannya ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan keluarga waris yang lainnya. Sistem pewarisan individual dicirikan dengan sistem ahli waris dapat menguasai harta warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Sistem waris individual dapat terjadi pada lingkup keluarga yang sudah tidak terlalu kuat lagi hubungan kekerabatan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, sistem kewarisan kolektif. Ciri sistem kewarisan kolektif ini ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat. Harta peninggalan itu disebut harta menyanyana di Lampung, dalam bentuk bidang tanah, kebun atau sawah, atau rumah bersama. Penerus harta warisan dengan sistem kolektif dicirikan dengan pembagian warisan dari pewaris secara kesatuan kepada seluruh ahli waris. Bagaimana tata cara pemanfaatan warisan itu bisa ditentukan oleh pewaris mengikuti cara pembagian waris dari leluhur nenek moyang, atau ditentukan oleh para pewaris dengan mempertimbangkan mengikuti cara pembagian waris dari leluhur nenek moyang. Yang ketiga, sistem kewarisan mayorat. Ciri sistem kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur nenek moyang kerabat tetap utuh, tidak terbagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua pertama di lingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera Selatan dan Lampung. Praktik sistem mayorat dapat disaksikan di tanah Minangkabau yang memberikan 3 macam harta warisan, yakni pusaka tinggi dan pusaka rendah.
Harta pusaka tinggi yang diwarisi garis keturunan ibu, baik berupa barang juga gelar kehormatan kepada keturunannya perempuan. Kemudian keluarga laki-laki dari pewaris mendapatkan gelar pusaka adat mama. Harta pusaka rendah bentuknya adalah harta pencaharian yang dapat dibagi-bagi secara kolektif atau individual. Pada saat setelah terjadi perkawinan antara ahli waris dengan orang lain, maka otomatis harta bawaan tidak dapat disebutkan dengan sebagai harta bersama. Kemudian ketiga, syarat-syarat hukum adat sebagai hukum nasional. Dinyatakan dalam berbagai ketentuan hukum perundang-undangan nasional Republik Indonesia bahwa eksistensi masyarakat hukum adat di negeri ini hanya akan dapat diakui apabila ada 4 syarat yang telah dapat dipenuhi. Keempat syarat itu ialah kenyataan bahwa 1. Masyarakat hukum adat itu masih hidup. 2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat. 3. Sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan RI. Dan 4. Eksistensinya diatur dengan undang-undang. Keempat syarat yang dinyatakan ini merupakan tolak yuridis normatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah nasional apabila akan memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat. Nyata jelas pula di sini bahwa keempat syarat itu mengisyaratkan bahwa kepentingan negara yang diidentifikasi pula sebagai kepentingan nasional sebagaimana yang harus dijaga oleh kekuasaan nasional yang sentral tetaplah harus didahulukan. Keempat, contoh hukum adat yang sampai sekarang masih ada. Yang pertama, ada hukum adat potong jari Papua. Suku Dani di Pegunungan Halmahera, hukum adat yang masih berlaku yaitu setiap ada seseorang anggota keluarganya yang meninggal, seorang anggota suku tersebut harus memotong 1 ruas jari tangannya sebagai pengingat bahwa anggota keluarganya sudah tidak lengkap lagi. Kenapa ruas jari? Karena tangan melambangkan kesempurnaan. Ketika ada yang hilang, maka tentunya kehidupan tidak lagi sempurna. Yang kedua, dari Aceh, hukum adat berjenjang. Di Aceh, contoh hukum adat yang masih berlaku adalah hukum berjenjang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu kalangan bawah hingga orang berpangkat. Dimulai dengan teguran, lalu naik terus meminta maaf pada masyarakat, hingga akhirnya ada hukum denda dan hukuman pada fisik pelaku kesalahan. Ketiga, hukum adat warisan dari Bali. Bali yang menganut paham patrilineal atau prioritas pada kaum laki-laki memiliki hukum ahli waris keluarga yang jatuh ke tangan laki-laki 100%. Sementara anak perempuan hanya bisa menggunakan saja. Hal ini didasari karena tanggung jawab laki-laki dinilai lebih besar ketimbang perempuan dalam sebuah keluarga. Keempat, hukum adat pengasingan Maluku. Di suku Naulu, Pulau Seram, Provinsi Maluku, hukum adat yang masih berlaku di sana adalah beberapa waktu menjelang melahirkan, mereka akan diasingkan dari keluarga. Mereka akan ditempatkan di gubuk yang dikenal dengan nama tikusone berukuran 2x3 meter yang hanya dilengkapi dengan kasur. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Devita Alfiatus Saadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Alfiatus Saadah. Saya akan
akan meneruskan presentasi dari teman saya yang bernama Dian Putri Anggraini tentang hukum pertanahan. Hukum pertanahan menurut Effendi Perani adalah himpunan peraturan-peraturan yang tertulis atau tidak tertulis serta mengatur tentang hak-hak penguasaan atas tanah, dan yang menjadi objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi dua. Di antaranya, satu, hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum, dan hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. G. Asas-asas hukum pertanahan. Asas-asas hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia diantaranya: 1. Asas nasionalisme. Asas nasionalisme menyatakan hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah dan hubungan antara bumi dan ruang angkasa tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, baik warga negara asli Indonesia ataupun turunan. 2. Asas dikuasai oleh negara. Asas dikuasai oleh negara menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. 3. Asas hukum adat yang sudah bersih menyatakan bahwa hukum adat yang sudah bersih dari segi negatif dapat digunakan sebagai hukum agraria. 4. Asas fungsi sosial. Asas fungsi sosial ini menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan dan keagamaan, dan juga hak-hak orang lain serta kepentingan umum. 5. Asas kebangsaan atau demokrasi. Asas kebangsaan menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak milik tanah. 6. Asas non-diskriminasi atau tanpa pembedaan. Asas non-diskriminasi ini merupakan asas yang mendasari hukum agraria. 7. Asas gotong royong. Asas gotong royong ini menyatakan bahwa segala usaha bersama berdasarkan kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional dalam bentuk gotong royong. 8. Asas unifikasi. Asas unifikasi ini merupakan sebuah hukum agraria disatukan menjadi satu undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. 9. Asas pemisahan horizontal. Asas pemisahan horizontal ini menyatakan adanya sebuah pemisahan hak kepemilikan antara pemilik tanah dengan benda dan bangunan yang ada di atasnya. 2. Permasalahan-permasalahan pertanahan. A. Permasalahan internal. 1. Masalah pemahaman prinsip-prinsip dasar. Dari berbagai tulisan dan literatur tersebut pasti akan mencantumkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitan pengelolaan pertanahan, karena memang secara jelas di dalam pasal tersebut memuat: A. Unsur-unsur sumber daya alam termasuk bumi, tanah, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. B. Penguasaan oleh negara. C. Tujuan penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2. Permasalahan pelaksanaan kebijakan pertanahan. A. Masalah sengketa pemilikan atau historis. Masalah sengketa pemilikan yang bernuansa historis ini dapat terjadi di antara orang perorangan maupun antara badan hukum swasta dengan pihak instansi pemerintah, atau dapat juga kombinasi di antara unsur-unsur tersebut. B. Masalah sengketa peruntukan dan penggunaan. Masalah peruntukan dan penggunaan tanah ini masih akan terus terjadi sebagai kelanjutan pelaksanaan kebijakan yang bias carut-marut di masa lalu.
Dilihat dari sengketa peruntukan dan penggunaan tanah ini dapat terjadi di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan. C. Masalah sengketa kewenangan lintas sektoral. Masalah pertanahan yang cenderung meliputi berbagai sektor yang sudah seringkali menimbulkan permasalahan dan sengketa adalah berkaitan dengan penggunaan tanah dalam skala besar oleh sektor-sektor kehutanan, transmigrasi pertambangan, pekerjaan umum atau permukiman dan prasarana wilayah. D. Masalah konflik kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pasca reformasi yang ditandai dengan era otonomi daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 telah menimbulkan berbagai masalah. Adapun permasalahan yang timbul dapat dikelompokkan menjadi konflik horizontal dan konflik vertikal. B. Masalah eksternal atau tantangan regional dan global. Tantangan regional yang harus dihadapi adalah adanya tuntunan untuk menciptakan suasana perdagangan yang bebas di kawasan Asia Pasifik. Melihat potensi permasalahan pertanahan di Indonesia dan adanya tantangan globalisasi perdagangan yang bercorak kapitalis liberal, sungguh merupakan tantangan yang harus direnungkan dalam memerlukan pemikiran jernih seluruh komponen pemerintah, akademisi, masyarakat untuk bersikap arif dan bijaksana. Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Presiden Republik Indonesia yang terbaru adalah Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960 yang memutuskan dengan mencabut dan menetapkan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, adat sering dipandang sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lainnya. Hal ini dimaklumi karena adat adalah suatu aturan berprestasi hukuman di masyarakat, kecuali menyangkut soal dosa yang erat berkaitan dengan soal-soal tantangan untuk melakukan tabu dan keuangan. Hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan lainnya. Hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar undang-undangan. Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang tergandung di dalamnya. Hukum agraria memberi lebih banyak keluasan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengannya, tetapi tidak melalui mengenai tanah. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.